Asap keluar dari cerobong, lalu terbang menuju awan. Anak Tuhan yang pintar tidak akan sombong, tapi senang membantu teman. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita dapat berjumpa kembali pada pagi ini, hari Jumat, tanggal 17 April 2020. Kiranya kita semua sehat dan semangat. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita dalam renungan pagi. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu ada bagi kami setiap waktu. Dimanapun kami butuhkan Engkau, Engkau selalu ada memberikan kami damai sejahtera, pertolongan, kemurahan hatimu, dan kasih setia yang tiada batas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan berikan, pagi yang cerah, yang kiranya Tuhan membuat kami tetap semangat untuk melayani-Mu, memberikan yang terbaik bagi sesama kami, dan memuliakan Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu yang semakin nyata dalam hidup kami Bapa, memenuhi jiwa kami dengan syukur, dengan puji-pujian dan sukacita. Terima kasih Yesus atas segalanya. Biarlah Roh Kudus Engkau yang selalu menuntun kami hari ini sampai nanti kami beristirahat pada sore hari dari aktivitas kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Berkatilah kami. Amin. Saudaraku, kita akan mulai belajar renungan pagi kita dengan judul bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri. Dengan ayat hafalan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Pada zaman Kristus, para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani. Doa orang Farisi adalah, "Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Baca dalam Lukas 18 ayat 11. Menyatakan perasaan dari golongannya dan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus itu, ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka. Ketika dalam mujizat menangkap ikan kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan, Petrus tersungkur di kaki juru selamat itu dan berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Baca Lukas 5 ayat 8. Begitu juga di antara orang banyak yang berkumpul di atas bukit, ada beberapa orang di hadirat kesucian Yesus merasa bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Dan mereka rindu akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Dalam jiwa-jiwa ini, kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan mereka. Mereka lihat bahwa kehidupan mereka berada dalam berkat Allah. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku. Dalam Wahyu 3 ayat 17. Dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah.
mereka merasa lengkap. Itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakan siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat berbahagia, menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Dan mereka diberkati. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 16 dan 17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Mohon maaf bagi kita, mungkin ada dari antara kita yang penuh percaya diri, merasa sanggup menjalani kehidupan ini dengan apapun beban, godaan, dan hinaan yang datang dari iblis melalui orang-orang di sekitar kita. Mereka bangga dengan kesanggupan mereka yang mengatakan bahwa mereka dapat melalui kesulitan seberat apapun dan tantangan hidup sesulit apapun. Tetapi saudaraku, yakin dan percayalah, ketika kita merasa lebih seperti orang Farisi, kita merasa kita tidak seperti orang-orang yang lemah, ketika kita merasa kita tidak sama seperti orang-orang yang kekurangan, ketika kita merasa sebagai anak Tuhan, kita sudah melakukan upaya-upaya yang memuliakan Tuhan, yang menunjukkan kebenaran Tuhan, yang menunjukkan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Ternyata engkau adalah orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan, bantuan, penebusan, pengampunan dari Yesus Kristus. Kita harus paham bahwa ada orang pemungut cukai, orang berdosa yang benar-benar jauh dari tempat kudus, merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, dan ternyata itulah umat Tuhan yang benar-benar akan diselamatkan. Itulah orang yang benar-benar hatinya, jiwanya miskin dan lapar, haus akan kebenaran. Disitulah maka Tuhan akan bekerja memberi mereka keselamatan, pengampunan, penebusan, bimbingan, tuntunan, dan arah yang jelas, terang bagi langkah kaki mereka. Saudaraku, apa yang jadi pemikiran kita sehari-hari? Apa yang kita harapkan dalam hidup kita? Apakah pengakuan manusia? Apakah kita menuntut Allah mengakui bahwa kita sudah berada pada arah yang tepat, terang kasih-Nya? Apakah kita mau dikatakan sebagai garam dunia oleh Allah dan manusia? Ketika kita merasa seperti itu, ketika kita mau mendapatkan pengakuan baik dari manusia dan Tuhan, saat itu jelas sekali bahwa kita sudah mulai ditarik makin dalam, lebih dalam lagi, sangat dalam, dan tidak bisa melihat lagi dan menggapai kemuliaan kebenaran kasih Allah, karena kita sudah tenggelam dalam lumpur dosa, ditarik oleh rayuan maut iblis. Baiklah saudaraku, kita mulai memahami bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan wajah kemuliaannya bagi kita. Oleh karena itu, kita harus setiap saat, setiap waktu sadar akan kekurangan kita, merasakan kebutuhan kita akan penebusan Tuhan Allah. Datanglah setiap saat, mohonlah pengampunannya, bertelutlah dan berikan hati yang rendah hati. Rendahkan diri kita untuk dibimbing, dituntun, dan diajar oleh Allah yang
kasih. Demikian renungan pagi kita. Pada saat ini kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, yang menyatakan bagaimana kami seharusnya memandang diri kami, bagaimana kami seharusnya datang ke hadapan-Mu untuk menyatakan kami bukanlah manusia yang cukup. Kami adalah orang-orang yang berkekurangan. Kami orang-orang yang haus akan kebenaran-Mu. Kami orang-orang yang lapar akan ajaran-Mu Tuhan, tuntunan-Mu dan berkat-Mu. Biarlah Engkau saja Bapa yang memberikan kemuliaan-Mu dalam setiap kebutuhan kami, kerendahan diri kami di hadapan-Mu. Biar kami datang bertelut dan memohon setiap saat pengampunan, penjagaan, dan kuat kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah hari ini Tuhan, aktivitas kami selalu dalam berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Melihat tim sepak bola beradu sengit, penonton bersorak tiada ragu. Gapailah mimpi setinggi langit, ayah ibu mendukung selalu. Horas!